Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Keisha Mazai Saki dari 11 Bisnis Digital. Di sini saya akan membuat video kultum tentang menjaga lisan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sedikit nasihat singkat dengan tema menjaga lisan. Topik ini sangat penting karena lisan walau kecil bentuknya memiliki dampak yang luar biasa besar dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Yang pertama itu ada pentingnya menjaga lisan. Lisan adalah salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan lisan kita bisa berkomunikasi, menyampaikan kebaikan, dan menasihati sesama. Namun dengan lisan pula seseorang bisa tergelincir ke dalam dosa, bahkan neraka, hanya karena ucapan yang tidak ia perhatikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata yang dia anggap ringan, namun karena itu ia tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. HR Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besar dampak dari ucapan. Satu kalimat yang tampak sepele bisa menyebabkan murka Allah jika tidak dijaga. Yang kedua, ciri orang beriman menjaga ucapannya. Dalam Islam, menjaga lisan adalah bagian dari keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. HR Bukhari dan Muslim. Ini adalah prinsip agung dalam berbicara. Jika tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Ucapan yang baik adalah yang mengandung kebaikan, manfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Bayangkan betapa banyaknya perpecahan, permusuhan, bahkan perkelahian yang bermula hanya dari ucapan yang menyakitkan hati. Oleh karena itu, sebagai muslim yang beriman, mari kita berhati-hati dalam berbicara. Yang ketiga, ada jenis ucapan yang harus dihindari. Islam telah mengingatkan kita untuk menjauhi ucapan-ucapan yang dilarang, seperti ghibah atau menggunjing. Itu Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 12, artinya, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Yang kedua, ada namimah atau adu domba. Nabi bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba.
HR, Bukhari, dan Muslim. Ucapan dusta Rasulullah sangat tegas dalam masalah dusta. Beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. HR, Bukhari, dan Muslim. Maka kita harus berlatih untuk menjaga lisan dari perkataan yang sia-sia, apalagi yang berdosa. Yang keempat, ada keutamaan menjaga lisan. Menjaga lisan adalah salah satu jalan menuju keselamatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang hal yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab, lisan dan kemaluan. HR Tirmidzi Hasan Sahih. Artinya, lisan adalah sumber utama malapetaka jika tidak dijaga. Sebaliknya, orang yang mampu menjaga lisannya akan mendapat derajat tinggi di sisi Allah. Dalam sebuah hadis disebutkan, seorang muslim yang paling baik adalah yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya. HR Bukhari dan Muslim. Hadirin, dari saya, mari kita jadikan momen ini sebagai titik awal untuk lebih menjaga lisan kita. Mari kita gunakan lisan ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kita taufik untuk menjaga lisan kita dari segala keburukan dan menghiasinya dengan kebaikan. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.